Berarti Allah tak suka aib dari hamba-hambanya itu terungkap. Jika ada aib terungkap itu bukan karena Allah membukanya, tapi manusianya sendiri yang mengungkapkannya. Allah sudah pasti menutupinya, kenapa Allah masih diungkap? Dan juga dari Imam Al-Qushairi qala telah berkata, siapa Imam Al-Qushairi, afdhalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Ini dalam cetakan yang lain bukan afdalu ya, aqallu. Itu apa? Afdalu. Ada cetakan yang lain kitab itu aqallu. Aqallu sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah, seperti itu. Jadi afdhalus sidqi, adapun paling utamanya kebenaran istiwa'us sirri wal alaniyah, yaitu adalah istiwa'us sirri, seimbangnya secara rahasia, melakukan ibadah secara rahasia, wal alaniyati, dan beribadah secara terang-terangan. Sirri itu rahasia, sembunyi, wal alaniyati terang-terangan. Jadi paling utamanya kebenaran. Tapi kalau ikut kepada cetakan yang mengatakan aqallu sidqi, itu seminimal-minimalnya kebenaran gitu. Berarti kebenaran yang tersembunyi tak tertampak itu antara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, itu masih dinilai sesuatu yang sangat minimal gitu. Itu hal yang biasa-biasa saja. Bisa jadi berarti orang yang khawasul khawas, yang sudah karang di dalam mahabbahnya kepada Allah, kualitas keikhlasannya luar biasa, bukan cuma seperti itu gitu. Tapi di sini kita ikuti yang dalam cetakan ini, afdhalus sidqi istiwa'us sirri wal alaniyah. Paling utamanya kebenaran istiwa'us sirri wal alaniyah adalah seimbangnya beribadah secara sembunyi-sembunyi, wal alaniyati, dan secara terang-terangan. Kenapa disebut, apa hubungannya antara as-sidqu, kebenaran, dengan ikhlas? Karena keikhlasan itu sudah pasti kebenaran. Tapi setiap kebenaran belum tentu ikhlas. Kebenaran itu belum tentu ikhlas. Contohnya kalian bersedekah, dalam anjuran agama itu sudah benar. Tapi kalau ta'lillahi ta'ala itu kan tak ikhlas. Tapi setiap sesuatu yang diikhlaskan oleh Allah karena Allah, itu sudah pasti benar. Sehingga anggapannya seperti itu. Afdhalus sidqi, adapun paling utamanya kebenaran adalah berbuatnya dia, seimbangnya dia, berbuat secara sembunyi-sembunyi dan beribadah secara terang-terangan. Wa 'anil Harits al-Muhasabi, dan dari Harits al-Muhasabi. Harits al-Muhasabi ini katanya ulama yang mampu mengumpulkan amaliyah lahir dan batin, sehingga istiwanya itu seimbangnya luar biasa beliau. Manusia kan belum tentu setiap af'alnya, setiap perbuatannya itu belum tentu istiwa kan? Belum tentu seimbang. Kadang kita senyumnya kepada orang senyum secara zahir saja, tapi batinnya jengkel banget. Iya kan? Tak istiwa itu namanya. Akhirnya apa? Karena tak istiwa, karena tak seimbang, senyum kepada orang karena senyum keterpaksaan, akhirnya terjadilah senyum sinis. Senyum. Gitu kan? Sinis banget gitu.
senyum terpaksa. Jadi dari Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullahu qala, telah berkata siapa Haris Al-Muhasibi, as-shadiqu, adapun orang yang benar, huwa yaitu allazi, ialah orang, la yubali, yang tak peduli, la yubali, yang tak peduli siapa orang, walau kharaja, meskipun keluar, angkuli qadrin, dari tiap-tiap penilaian, angkuli qadrin, dari tiap-tiap penilaian, lahu, bagi orang yang benar itu, lahu, baginya, fi qulubil khalqi, yang terdapat di dalam hati setiap makhluk, di dalam hati orang-orang, min ajli salahi qalbihi, disebabkan karena bagusnya hatinya orang shadiq. Jadi as-shadiqu, kata siapa Haris Al-Muhasibi ini adalah orang alladzi, orang yang tak peduli walaupun keluar dari penilaian hati orang kepada dirinya, mau dinilai apapun itu tak peduli, masa bodoh. Min ajli salahi qalbihi, karena disebabkan bagusnya hati alladzi, hati orang tersebut. Dia tak peduli, mau dipuji, dicaci. Qadrin itu artinya penilaian, mau dinilai apapun sama orang yang dia tak peduli, mau dinilai apapun. Wala yuhibbu itla'an nas, atau bisa dibaca itla'an nas. Wala yuhibbu itla'an nas, dan juga wala yuhibbu, dan dia tidak suka itla'an nas, menampakkan kepada manusia alamat dzarri, meskipun sebesar biji apa? Dzarrun itu apa? Atom, apa? Sawi, seperti yang pokoknya kecil banget lah, sekecil apapun itu, paling kecil, atomnya paling kecil ya. Apa paling kecilnya dari atomnya? Ya pokoknya bahasa Al-Quran kan fama ya'mal mithqala dzarratin, mithqala dzarrah, sebesar biji, ya biji sawi lah. Gampangannya begitu kan, biji sawi paling kecil kayaknya. Ya, kalau lebih kecil lagi atom lah. Jadi wala yuhibbu ittila'an nas, dia tidak suka menampakkan kepada manusia alamat dzarri, terhadap perbuatannya, alamat dzarri, dari sebesar, meskipun sebesar apa? Biji sawi, min husni amalihi, dari perbuatan baiknya, min husni amalihi, dari perbuatan baiknya. Jadi dia tak suka menampakkan kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan, sesedikit pun tak pernah menampakkannya kepada manusia. Tak suka. Mau sekarang kan diupload, sekarang kan diupload, tapi uploadnya bukan misi dakwah. Beda. Kalau uploadnya misi dakwah itu ditoleransi, tapi kalau uploadnya sholat zuhur dulu lah, misinya apa coba? Iya kan? Iya. Alhamdulillah sudah ngaji, hati rasanya adem, meski unggah status. Alhamdulillah hari ini sudah ngaji di majlis, ya, kayaknya tenang banget. Jadi tak seperti itu. Jadi orang yang shadiq, orang yang jujur, orang yang betul, yang benar itu, yang ikhlas, dia tidak pernah suka menampakkan perbuatan baiknya sedikit pun kepada orang lain. Dan selanjutnya wala yakrahu, dan dia tidak benci, dia tidak marah, ittila'an nas ala sayyi'i min amalihi. Ittila'an nas, terlihat oleh manusia, dia tidak marah. Ittila'an nas, terlihat oleh manusia, ala sayyi'i, terhadap kejelekan min amalihi, dari perbuatannya. Dia tak marah, artinya dia tak benci di saat manusia lainnya melihat kejelekan-kejelekan dirinya.
Karena dirinya sadar. Kenapa tak marah? Karena dirinya sadar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kebaikan itu semuanya dari Allah, tapi kejelekan dari saya. Tapi kalau seandainya pas manusia melihat kejelekan saya itu wajar, karena saya bukan orang baik. Yang baik itu kan Allah. Gitu. Jadi semuanya tak sih. Jadi bukan kebaikannya saja yang harus ditampakkan, kejelekannya seandainya pun harus tampak, biarkan saja. Karena kita ini semua bukan orang yang sempurna. Jadi jangan sok-sokan menyempurnakan diri. Harus tampil apa ada, harus tampil apa ada. Harus jadi diri sendiri. Jadi semuanya harus bisa memadukan. Di saat Allah menyembunyikan kepada aib-aib kalian, maka kalian harus bisa menyembunyikan ibadah-ibadah kalian. Sehingga harus menjadi orang ikhlas. Oh, naudzubillah. Seandainya pun aib itu dibuka oleh Allah, betapa buruknya manusia. Makanya perbanyak baca Allahumma astur awrati wa amin rawati. Ya Allah, ustur awrati, tutuplah aibku. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Jadi ada anjuran dari Rasulullah. Karena sebenarnya walaupun pada kebenarannya, pada kenyataannya, tanpa berdoa Allah pasti menutup aib seseorang. Berarti Allah tak suka aib dari hamba-hambanya itu terungkap. Jika ada aib terungkap itu bukan karena Allah membukanya, tapi manusianya sendiri yang mengungkapkannya. Allah sudah pasti menutupinya, kenapa Allah masih membuka? Juga kepada amal, Allah menutup aib kalian. Kalian juga harus menutup ibadah itu kepada Allah dari pandangan manusia. Harus berusaha. Artinya sama-sama tersembunyi. Biarkan hanya Allah dan kalian yang tahu. Cukup Allah dan saya saja yang tahu. Tapi kalau untuk misi dakwah tak apa-apa, tampakkan. Karena Rasulullah ibadahnya bukan Rasulullah dia, tapi sebagai contoh. Itu namanya uswah, contoh. Mau tak beri contoh siapa saya akan cerita. Jadi tak perlu emosi, tak perlu benci. Jika ada orang lain melihat kalian, mukhlas kok begini, biarkan saja, karena mukhlas itu tak sempurna kok. Yang sempurna itu kesempurnaan itu hanya milik Allah. Mukhlas pada nyataannya bukan orang baik kok. Karena yang baik itu Allah. Jadi saya tak perlu menjadi orang lain, saya jadi diri saya sendiri. Di saat ngobrol dengan kalian tak pakai peci, masa bodoh saya itu sendiri kok. Kan penilaian itu saya buka peci bukan karena ingin nunjukin rambut sama kalian kalau saya potong gundul, bukan. Atau karena buka peci pas biar kelihatan rambut saya gondrong, bukan. Saya masa bodoh, yang penting suka-suka saya. Yang penting itu urusan saya dengan Allah. Kalian mau menilai apa tentang saya? Ya monggo kan. La ubali walau kharaju an kulli qadrin lahu fi qulubil makhluk. Tak peduli apapun yang keluar itu dari penilaian kepada seseorang tersebut dari hati makhluk. Dan juga tak benci kalian mau menilai saya. Ya saya dianggap apa sama masyarakat ya. Monggo mawon kan begitu kan. Tapi monggo mawon, bukan monggo rawon ya. Monggo rawon kan nasib ya. Monggo rawon enggak. Silakan saja. Tapi setiap kalian harus belajar ikhlas. Harus menjadi diri sendiri. Harus memiliki kualitas orang
yang bagus. Fa inna karahatahu lidzalik, fa inna karena sesungguhnya karahatahu kebenciannya man, kebenciannya alladzi ya, lidzalika terhadap hal itu artinya apa? Ketersinggungan seseorang jika keburukannya tampak di hadapan orang, maksudnya paham ya? Fa inna karahatahu lidzalika karena ketersinggungannya alladzi lidzalika terhadap hal itu, jika kejelekannya tampak lalu dia marah, dia gengsi, dia emosi, dia minder atau apalah gitu. Dalilun itu adalah tanda ala annahu bahwa sesungguhnya alladzi dirinya itu yuhibbu ziyadati indahum, dia suka apa? Beralibi indahu di hadapan manusia. Yuhibbu ziyadah, ingin ada tambahan-tambahan saja, hanya ingin aleman saja tanpa mau ada kritikan. Sedangkan pujian dan kritikan itu sudah dua yang tak bisa dipisahkan. Setiap orang itu harus bisa, mau jika dia mau menerima pujian, harus juga siap menerima kritikan. Ada orang siap menerima pujian tapi tak mau dikritikan, bagaimana? Itu dolim namanya. Dolim. Di saat sudah dirinya suka dengan pujian, harus juga siap menerima kritikan. Jika dirinya itu seperti itu, kalau saya pas keburukan saya tanpa di hadapan orang lalu dia benci, itu adalah tanda ala annahu bahwa dirinya yuhibbu ziyadah indahum, suka beralibi di hadapan manusia, berkamuflase, tak menjadi dirinya sendiri. Walaisa hadza, dan yang demikian ini walaisa hadza min akhlaqis siddiqin, dan bukanlah ini min akhlaqis siddiqin, bagian dari akhlak-akhlaknya orang siddiq. Apa siddiq? Orang yang benar. Ini bukan akhlaknya orang ulama-ulama salah begitu. Ulama salah tampil apa adanya. Bukan orang benar seperti ini, sudah salah. Itu jadikan sarana sebagai bentuk introspeksi diri bagi kita. Bagaimana di saat orang menemukan kesalahan kita, bagaimana sikap hati kita? Jika kita masih tersinggung, malu, minder, gengsi atau apa, berarti keikhlasan belum tertanam di dalam diri kita. Oh, betapa luar biasanya Rasulullah di saat dicaci, di saat Rasulullah orang penyabar luar biasa. Jadilah orang yang penyabar, jadilah orang yang benar, jadilah orang yang ikhlas. Wa an ghairihi, dan dari yang lainnya, artinya dari selain pendapat-pendapat yang ada ini, mulai dari Abul Qasim Al-Qushayri, Hudzaifah Al-Mar'ashi, Dunnun Al-Misri, terus Sahal At-Tustari, Sirin, dan juga dari yang lainnya ada ungkapan idza talabtallaha bis-sidqi, idza talabta, apabila engkau memohon Allah kepada Allah Ta'ala bis-sidqi, dengan kebenaran. Artinya dengan kebenaran di sini dengan konsep keikhlasan yang sudah ada di dalam diri kalian. Kalian sudah menjadi orang sosok yang ikhlas, sosok yang benar. Artinya kalian hanya mengutamakan antara hubungan kalian dengan Allah. Begitu, paham? Idza talabta Allah Ta'ala bisidqi, apabila engkau memohon kepada Allah, meminta kepada Allah bisidqi, dengan sebuah kebenaran. Artinya konsep keikhlasan itu sudah tertanam. Bukan karena siapa-siapa kalian meminta kepada Allah. Apa kata ulama itu? A'taqallahu mir'atan. A'taqan, niscaya memberi kepadamu Allahu, siapa Allah, mir'atan, akan cermin. Jadi a'taqallahu mir'atan, niscaya Allah akan memberi kepadamu sebuah cermin. Turusiru, yang engkau bisa melihat fiha, dengan cermin itu, kulla syai'in, kepada tiap-tiap sesuatu, min ajaibid dunia wal akhirah, dari keajaiban-keajaiban dunia dan keajaiban-keajaiban akhirat. Apa maksudnya ini? Ini sudah Allah buka alam kasyaf. Allah singkap tirai-tirai penghalang. Jadi dibuka oleh Allah.
Kuncinya satu, harus ada konsep keikhlasan. Tak peduli terhadap amal dirinya, tak peduli dengan penilaian orang lain, hanya lillahi ta'ala. Jika sudah begini, a'taqallahu mir'atan, pasti akan diberi oleh Allah mir'atan kepada sebuah cermin, tubsiru fiha, yang kau bisa melihat dari cermin itu kulla syai'in, kepada apapun yang kau ingin lihat, min ajaibid dunya wal akhirah, baik dari keajaiban-keajaiban dunia dan akhirat. Jadi kalau para walinya Allah melihat sesuatu yang jauh dari pandangan kita secara akalnya, itu wajar. Karena di dalam dirinya para beliau-beliau itu sudah memiliki cermin yang sudah diberikan oleh Allah. Jadi alam kasyafnya terbuka. Kalau kita kan lewat ramalan. Oh iya. Opren pengen tahu masa depannya, datang ke dukun. Wah, tahu lah friend. Saya pengen begini gimana? Tidak boleh. Kalau wali justru ingin melihat ingin menutup pandangannya. Ingin pandangan apa yang jauh ke depan itu ingin tertutup. Karena tidak enak melihat, apalagi melihat aib manusia, udah enak banget. Setiap wali kalian itu kalau menghadap seorang wali yang sudah dibuka kasyafnya oleh Allah, sebelum kalian ngomong sudah dijelaskan begini, ya kan? Karena beliaunya itu sudah ada cermin yang sudah Allah berikan, karena sebagai konsekuensi balasan dari keikhlasannya itu. Begini. Cuma kalian bengong aja, kok bisa? Ya bisa, itu kekuasaan Allah. Karena setiap amalan yang sudah Allah sukai dari hamba tersebut, Allah akan mengangkat hamba tersebut menjadi kekasihnya. Sehingga kalau sudah Allah menilainya orang tersebut itu sebagai kekasihnya, maka ucapannya, tangannya, pandangannya, pendengarannya, semuanya itu sudah dibukakan sesuatu yang istimewa oleh Allah. Pandangan kasar, pendengarannya. Bukan cuma urusan kita dengar begini. Kiai As'ad itu ucapannya sampai terdengar ke Pasuruan. Kiai Hamid juga orang yang memiliki cermin di dalam dirinya sebagai anugerah kewalian dari Allah, sehingga mampu mendengar dahulunya Kiai As'ad ucapan Kiai As'ad di sisi. Nah, itu komunikasi. Jadi wifi-nya kuat. Dia tak laku HP, tak pun teleponan, tapi pada menyerang, sama-sama mendengar. Suatu ketika kan Kiai As'ad, saya daun sama santri-santrinya, saya kangen sama Kiai Hamid. Tak berselang berapa lama Kiai Hamid tahu kesukaran. Kiai As'ad apa? Anggapan Kiai As'ad, ya Allah, Kiai Hamid sampai itu kupingnya lebar. Bukan kuping saya yang lebar, tapi lisan sampeyan yang nyaring gitu. Ya karena sama-sama memiliki cermin, penangkapannya luar biasa. Jadi kalau orang sudah dekat kepada Allah itu ucapannya, pendengarannya, penglihatannya, apapun tingkah lakunya, gerak-geriknya itu adalah anugerah dari Allah. Ini yang disebut idza qalaqtallaha bis-sidqi a'taqallahu mir'atan tubsiru fiha kulla syai'in min ajaibid dunya wal akhirah. Ya semoga Allah memberi anugerah kepada kita yang demikian. Sebab keikhlasan kuncinya ya harus ikhlas. Kalian menghafal harus ikhlas. Kalian baca Al-Qur'an harus ikhlas. Seperti bahasa tadabbur kemarin, itu seperti dulu sebelum ngaji kita persembahkan untuk apa kita ngaji, kepada siapa kita membaca Al-Qur'an. Inna sholati wa nusuki kan isinya semua. Kalian baca Al-Qur'an kerja apa, amalan apapun yang nilainya bernilai ibadah, kuncikan itu kembalikan lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dilanjutkan ya tak apa-apa, la syarika lahu wa bidzalika umirtu. Ya kan karena demikian itulah aku diberi. Kan begitu. La syarika, tidak ada sekutu bagi Allah. Kalau sudah kalian mensugestikan dirinya itu mensugestikan diri kepada diri kalian itu dengan ucapan itu, kalian akan terbiasa muwahhidun billah. Akan senantiasa mengesahkan Allah, tak mengharapkan embel-embel dari penilaian orang lain.
Semoga Allah memberikan anugerah. Kita tambah sedikit sebagai penutup pasal dari yang pertama. Wa aqawilu salafi, dan adapun perkataan as-salafi, ulama salaf, ulama-ulama dahulu, fi hadza, di dalam ini, tentang ungkapan keikhlasan ini, tentang penjabaran keikhlasannya, kathiratun, ialah sangat banyak. Asyarna, aku jelaskan ila hadhil ahruf, kepada penjelasan ini. Asyarna, aku tunjukkan ila hadhil ahrufi, kepada penjelasan ini, minha, dari aqwalus salaf, dari beberapa ungkapan ulama salaf. Tambihan, tujuannya hanya sebagai perhatian. Tambihan, sebagai perhatian, alal matludi, bagi orang yang menuntut ilmu, agar menjadi perhatian. Menuntut ilmu itu kalian untuk apa? Wa qad dzakartu jumalan, dan sungguh aku telah menjelaskan apa? Tentang pendapat ulama salaf yang tentang keikhlasan yang dari kemarin. Jumalan, beberapa jumlah, min dzalika, dari beberapa aqwal, ma'asyarahiha, beserta penjelasannya. Ma'asyarahiha, beserta penjelasannya, fi awal syarhil muhadzab, di permulaan kitab Syarah al-Muhadzab. Ini jadi Imam Nawawi memiliki kitab yang namanya Syarah al-Muhadzab. Jadi di pembukaan kitabnya beliau juga menjelaskan tentang konsep keikhlasan. Wa dhamamtu, dan aku juga menghimpun ilaiha, kepada aqwalus salaf, min adabil muallim. Wa dhamamtu, dan aku juga menghimpun ilaiha, di dalam kitab Syarhul Muhadzab, min adabil muallim, dari adab-adab orang yang mengajar, wal muta'allim, dan orang yang belajar, wal faqih, dan orang yang ahli fikih, wal mutafaqih, dan orang yang belajar fikih. Menghimpun apa? Kepada sesuatu la yastagni, yang memang dibutuhkan, kepada sesuatu la yastagni, yang memang membutuhkan, anhu, kepada adab, talibul ilmi, siapa penuntut ilmu. Jadi ini memang beliau setiap ngarang kitab selalu menjelaskan tentang konsep-konsep keikhlasan dulu, sebelum belajar, sebelum mengajar. Ini rata-rata kitabnya, khususnya di kitab Syarhul Muhadzab. Tujuannya apa Imam Nawawi ini? Agar yang mengajar dan belajar sama-sama meraih konsep keikhlasan. Dan semoga Allah juga memberikan keikhlasan itu kepada kita semua. Wallahu a'lam. Ala hadhihi niyyah, niyatul qabul wa tamami kulli mas'ul wa ma'mun bi jahi sayyidir rasul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Faslun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.